Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya dan juga rekan saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Muhammad Jajuli SSI MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika dan Probabilitas yang telah memperkenankan saya dan juga rekan saya untuk memulai presentasi yang berjudul Pengaruh Algoritma Rekomendasi Terhadap Durasi Pengguna di Platform TikTok. Nah, pada kesempatan kali ini saya dan juga rekan saya akan memaparkan hasil penelitian kami yang telah kita lakukan dalam rangka memenuhi persyaratan tugas akhir statistika dan probabilitas semester ini. Sebagaimana yang kita ketahui, TikTok adalah salah satu platform media sosial yang sangat populer di kalangan pengguna muda, khususnya mahasiswa dengan algoritma rekomendasi yang memainkan peran penting dalam menentukan konten yang ditampilkan kepada penggunanya. Nah, dalam penelitian ini saya dan juga rekan saya menganalisis pengaruh algoritma rekomendasi tersebut terhadap durasi pengguna dalam mengakses platform TikTok. Baik, selama presentasi ini saya dan juga rekan saya akan memaparkan beberapa poin penting di antaranya yaitu ada identifikasi masalah, tujuan penelitian, alasan penelitian, lalu juga ada visualisasi data yang nantinya menggambarkan bagaimana durasi penggunaan TikTok dipengaruhi oleh rekomendasi konten yang diberikan, dan juga ada uji normalitas serta uji hipotesis yang digunakan untuk menguji hubungan signifikan antara algoritma rekomendasi dan durasi pengguna platform TikTok. Saya dan juga rekan saya berharap presentasi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai dinamika pengguna di TikTok serta peran algoritma rekomendasi dalam mempengaruhi durasi penggunaan dari platform TikTok. Baik, sebelum saya dan juga rekan saya masuk ke dalam pembahasan inti, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan juga memperkenalkan rekan satu tim saya. Perkenalkan, nama saya Sri Novela Putri Ramadhani dengan NPM 2310631250078 dan juga rekan saya Fadila Nur Lutfa yang nantinya akan bersama saya untuk membahas penelitian ini dengan NPM 2310631250051. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke dalam bagian identifikasi masalah. Dalam identifikasi masalah, kami membagi menjadi dua poin. Poin yang pertama yaitu kebiasaan pengguna media sosial, khususnya TikTok yang berlebihan di kalangan mahasiswa. Nah, algoritma rekomendasi ini memainkan peran besar dalam menarik pengguna untuk menonton lebih lama dari yang direncanakan sebelumnya. Dan juga poin yang kedua yaitu kebiasaan ini berdampak pada tingkat produktivitas dan pengelolaan manajemen waktu yang baik. Akibat dari pengaruh algoritma ini, banyak mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam mengatur manajemen waktu antara penggunaan media sosial, khususnya TikTok dan aktivitas lainnya. Hal ini juga berpengaruh pada tingkat produktivitas dari mahasiswa. Jadi, kedua poin tersebut adalah acuan kami dalam mengangkat pembahasan dan juga penelitian ini. Kita next. Selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Kenapa akhirnya kami mengangkat judul ini? Nah, kenapa? Jadi untuk menganalisis hubungan antara durasi penggunaan TikTok oleh mahasiswa dengan durasi saat menonton video yang direkomendasikan, serta dampaknya terhadap tingkat produktivitas akademik serta manajemen waktu mahasiswa. Nah, dengan mengukur seberapa lama mahasiswa menghabiskan waktu di platform TikTok, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi pengalihan perhatian yang dapat mengganggu kinerja akademis seperti nilai dan juga penyelesaian tugas dari mahasiswa itu sendiri. Oke, selanjutnya alasan dari penelitian. Tadi kita sudah mengidentifikasi masalah dan juga tadi kita sudah mengetahui apa tujuan dari penelitian ini. Lalu selanjutnya yaitu alasan kenapa kita mengangkat penelitian dan juga pembahasan dari judul kita atau judul kami, yaitu yang pertama, tingginya penggunaan TikTok di kalangan mahasiswa. Nah, bagaimana algoritma ini mempengaruhi waktu yang dihabiskan untuk menonton video bisa memberi wawasan mengenai kebiasaan digital mereka dan dampaknya terhadap aktivitas lain. Yang poin kedua, dampak terhadap produktivitas akademik mahasiswa.
Algoritma yang dirancang untuk mempertahankan perhatian pengguna dapat menyebabkan mahasiswa menghabiskan lebih banyak waktu untuk menonton video. Lalu poin yang ketiga, penelitian ini dapat memberikan data yang nantinya akan digunakan untuk menyusun strategi pengelolaan waktu yang lebih baik. Nah, dari hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi mahasiswa untuk mengenali durasi penggunaan media sosial yang terpengaruh oleh algoritma. Baik, untuk pembahasan yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Fadilah. Dipersilahkan. Oke, baik. Yang selanjutnya kita masuk ke objek dari penelitian yang kami lakukan. Jadi, objek apa sih yang kami gunakan atau yang kami ambil untuk penelitian ini? Eh, Objek yang kami ambil merupakan pengguna dari TikTok di kalangan mahasiswa. Jadi, khususnya terkait dengan pengaruh bagaimana sih algoritma rekomendasi dari TikTok dalam menarik perhatian pengguna melalui fiturnya yaitu For Your Page atau FYP dengan fokus utamanya merupakan durasi dan juga frekuensi dari penggunaan serta bagaimana pola konsumsi konten ini dapat mempengaruhi manajemen waktu dari mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akademiknya dan pencapaiannya dalam nilai. Dan penelitian ini juga tidak mencakup analisis hubungan antara intensitas penggunaan TikTok dengan produktivitas akademik saja, tetapi juga termasuk bagaimana sih dampaknya pada kemampuan mahasiswa itu dalam menyeimbangkan penggunaan dalam media sosial dengan aktivitas lain yang lebih produktif. Oke, yang selanjutnya ada data responden. Jadi di penelitian ini lebih berfokus pada mahasiswa aktif dari program studi sistem informasi, terutama di angkatan 2023 yang menggunakan TikTok secara rutin. Lalu mengapa dipilih kelompok ini? Itu karena mereka berada pada tahap adaptasi awal di masa perkuliahan, di mana manajemen waktu dan juga produktivitas akademik ini menjadi sangat penting dan responden yang dipilih juga merupakan pengguna aktif TikTok sehingga mereka menggunakan aplikasi ini secara rutin dan dapat memberikan data yang relevan terkait durasi penggunaan dan juga interaksi dengan konten yang direkomendasikan kepada mereka. Oke, jadi data dari responden yang kami kumpulkan itu ada dua variabel, yang mana variabel pertama itu data durasi menggunakan TikTok dan dikumpulkan data hasil dari Gform yang sudah kami sharekan kepada teman-teman program studi sistem informasi pada angkatan 2023 dan terkumpul 44 responden yang mana hasil datanya adalah sebagai berikut. Lalu ada pula variabel yang kedua, data dengan variabel kedua yaitu data durasi menonton dari algoritma rekomendasi TikTok sama hasil dari responden yang kami kumpulkan terkumpul 44 data seperti pada tabel berikut. Kembali lagi kepada saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai visualisasi data yang sudah kita olah dari kedua variabel tersebut. Jadi di sini kita menggunakan dua variabel seperti yang tadi sudah disebutkan oleh rekan saya Fadilah. Yang pertama itu ada variabel durasi menggunakan TikTok. Yang kedua ada variabel durasi menonton dari algoritma rekomendasi TikTok. Nah, dari data ini ada beberapa pengguna yang memang memiliki kepengaruhan atau relevan dengan adanya algoritma rekomendasi ini mempengaruhi penggunaan mereka pada platform TikTok. Tapi rata-rata dari pengguna menyatakan bahwa algoritma rekomendasi ini tidak terlalu memainkan peran penting dalam mereka menghabiskan waktu di platform TikTok. Seperti pada salah satu pengguna yang memiliki atau menggunakan aplikasi TikTok itu pada waktu 60 menit dan dia berada di dalam video yang TikTok rekomendasikan itu pada waktu 10 menit. Tetapi rata-ratanya para responden menyatakan bahwa algoritma rekomendasi tidak terlalu memainkan peran penting karena dari penggunaan mereka sampai ada yang 420 menit ya
salah satu responden yang menggunakan aplikasi TikTok pada waktu 420 menit, tetapi hanya berada di video yang direkomendasikan TikTok itu hanya 1 menit pada video tersebut. Seperti itu. Lalu untuk selanjutnya akan saya kembalikan lagi kepada Fadilah. Oke, baik. Yang selanjutnya ada ukuran pemusatan data. Nah, dari data-data yang kita kumpulkan, kita akan mencari berapa sih mean, median, modus, dan juga standard deviation-nya. Dan di sini data A merupakan durasi dari penggunaan TikTok, dan data B merupakan durasi dari menonton video rekomendasi. Oke, jadi untuk mean dari data A didapatkan 110,533, lalu mediannya di angka 87,5, lalu modus dari data A itu sendiri ada di angka 180 dan juga standard deviation-nya ada di angka 89,05974. Lalu untuk data B atau data dari durasi menonton rekomendasi video itu ada di angka mediannya ada di angka 26,4667, lalu mediannya ada di angka 20. Untuk modusnya sendiri ada di angka 30 dan standar deviation-nya ada di angka 32,39916. Oke, next. Yang selanjutnya yaitu uji normalitas data menggunakan metode Shapiro-Wilk. Jadi untuk rumus utamanya sendiri atau rumus umumnya dari Shapiro-Wilk yaitu W sama dengan B kuadrat per SS, di mana B ini bisa kita cari menggunakan rumus sigma dari I sama dengan 1 hingga M, AI dikalikan dengan XN plus 1 min I dikurangi XI. Dan untuk mencari eh, nilai SS, itu kita bisa cari dengan menggunakan sigma I sama dengan 1 hingga N dikali XI min X bar dikuadratkan. Oke, kita langsung aja untuk uji normalitasnya yang dilakukan secara manual. Jadi untuk yang pertama-tama, kita akan mencari nilai W penyebut atau SS-nya terlebih dahulu. Dan untuk mencari nilai SS ini, kita perlu mengumpulkan beberapa data atau beberapa nilai. Yang pertama itu tentu saja data yang kita gunakan. Di sini kami menggunakan 30 data responden, sehingga untuk X-nya sendiri kita cantumkan nilai-nilai yang seperti ada pada tabel, tapi di sini kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi ini sudah diurutkan, berbeda dengan data mentah yang kita dapatkan dari GFORM. Oke, yang selanjutnya setelah data kita masukkan, kita cantumkan dalam tabel, lalu kita akan mencari X bar atau X dikurangi nilai meannya atau rata-ratanya. Lalu dihasilkanlah nilai-nilai seperti pada tabel. Setelah mencari kedua nilai tersebut, kita akan mengkuadratkan nilai dari X min meannya, lalu dihasilkanlah data sebagai berikut atau nilai-nilai pada tabel seperti pada tabel. Lalu kita akan jumlahkan hasil dari pengkuadratan tadi sehingga dihasilkan itu SS. Jadi SS ini merupakan penjumlahan dari pengoperasian pengkuadratan tadi. Lalu dihasilkanlah penyebut SS-nya itu ada di angka 230.017,5. Lalu yang selanjutnya kita akan karena SS-nya sudah ditemukan, maka kita akan mencari nilai dari W pembilang atau B kuadratnya. Jadi untuk mencari nilai B kuadrat, kita cari dulu I-nya, di mana I ini merupakan setengah dari data yang kita kumpulkan. Itu berlaku jika genap. Kalau misalkan data yang kita kumpulkan itu ternyata berbentuk ganjil, maka
data bisa dikurangi satu terlebih dahulu, baru dibagi dua. Dan karena data yang kita kumpulkan ada 30, maka I-nya ada 15. Lalu yang selanjutnya ada AI. Jadi AI ini merupakan bobot yang diperoleh dari tabel satu Shapiro-Wilk, yang mana nilainya ini dipengaruhi oleh N atau banyaknya data. Jadi untuk mengisi nilai ini kita bisa mencari di tabel Shapiro-Wilk. Nanti ada untuk N-nya sama dengan 15. Nanti akan tersedia nilai-nilai dari AI-nya. Lalu yang selanjutnya ada nilai dari X, di mana N ditambah satu dikurangi satu. Jadi N ini banyaknya data, di mana banyaknya data kita itu ada 30, ditambah satu menjadi 31, dikurangi I. I-nya itu adalah satu. Kita hitung di baris pertama ya. I-nya adalah satu. Jadi ini merupakan tabel ke-30. Lalu kita cantumkanlah nilai ke-30 dari data yang kita kumpulkan, yaitu 420. Tapi untuk secara singkatnya atau secara simpelnya bisa kita cari dengan menggunakan atau bisa kita simpulkan untuk cara mengisi kolom ini itu merupakan 15 data terbesar dari keseluruhan data yang kita kumpulkan. Jadi bisa kita langsung saja masukkan 15 data terbesar. 15 dengan data dengan nilai terbesar. Lalu yang selanjutnya ada XI. Nah, untuk XI ini simpelnya itu merupakan nilai terkecil, 15 nilai terkecil dari data yang kita kumpulkan. Seperti itu. Lalu didapatkanlah uh, nilai seperti pada tabel. Lalu yang selanjutnya kita akan mengkurangkan antara X N plus 1 min I dikurangi dengan XI. Lalu dihasilkanlah nilai seperti pada tabel berikut. Lalu langkah yang selanjutnya adalah mengkalikan AI. Maaf, ini terpotong ya. Ini AI dikalikan dengan hasil dari tabel sebelumnya. Lalu dihasilkanlah nilai seperti pada tabel. Nah, untuk mencari atau menghasilkan nilai B kuadratnya, kita hanya perlu mengkalikan, maaf, menjumlahkan hasil dari tabel atau kolom terakhir ini, lalu dihasilkanlah 439,89585, lalu kita kuadratkan untuk mencari B kuadratnya. Jadi yang tadi adalah B, kita kuadratkan menjadi B kuadrat, sehingga didapatkan data sebanyak 193.510,6903. Nah, karena kedua nilai sudah kita dapatkan untuk mengisi atau mengoperasikan rumus utama dari uji normalitas, maka kita langsung saja untuk operasikan, di mana W sama dengan B kuadrat dibagi dengan SS, sehingga menghasilkan nilai 0,84128616. Dan untuk mencari atau kita simpulkan apakah data ini atau data yang kita cari ini uh, bersifat terdistribusi normal atau tidak, kita bisa cek dengan uh, menggunakan atau mengkonvers dengan nilai dari tabel W. Jadi tabel W ini merupakan tabel koefisien dari Shapiro-Wilk juga, atau value, di mana nanti kita bisa mencari untuk N-nya itu berapa dan untuk alpanya itu berapa. Dan di sini kami menggunakan alpha standar, yaitu 5% atau 0,05. Dan untuk jumlah datanya sendiri 30, tercantumlah angka sebagai berikut 0,927. Nah, karena sudah dihitung nih, ternyata
hitung dengan W tabel itu lebih kecil W hitung sehingga dapat disimpulkan data yang kami kumpulkan itu terdistribusi tidak normal. Karena sebagaimana eh, aturannya ya, jika W hitung itu kurang dari W tabel, maka H0 itu akan ditolak, yang mana artinya data yang kita kumpulkan berasal dari populasi yang tidak normal atau yang populasi yang tidak berdistribusi normal. Ini untuk data A. Lalu untuk data B, kita juga sama, lakukan dengan cara yang sama untuk manualnya, dan hasilnya sama, yaitu data B eh, disimpulkan bahwa data tersebut terdistribusi tidak normal. Oke. Dan di sini juga setelah kami melakukan uji normalitas dengan manual, menggunakan metode yang manual, di sini juga kami melakukan uji normalitas menggunakan SPSS, dan sama untuk data yang dihasilkan itu sama dengan hasil manualnya, yaitu data terdistribusi tidak normal. Oke, jadi untuk kesimpulan dari uji normalitas Shapiro-Wilk ini dihasilkan data yang diuji tidak terdistribusi secara normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai statistik ujinya dan p-value-nya yang berada di tingkat signifikansi yang ditentukan. Jadi kemungkinan karena nilai-nilai yang sangat tinggi atau rendah dibandingkan dengan data lainnya, sehingga dapat mengubah bentuk distribusinya, terutama jika ukuran dari sampelnya itu terlalu kecil, sehingga tidak mampu untuk merepresentasikan distribusi secara akurat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai uji hipotesis yang akan kita lakukan pada variabel-variabel yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya. Baik, uji hipotesis yang kita lakukan kali ini adalah range Spearman secara manual. Jadi sebelum kita melakukan uji hipotesis, ada beberapa rumus yang harus kita perhatikan. Nah, di sini saya sudah mencantumkan 3 rumus yang nantinya akan kita pakai untuk melakukan uji hipotesis Spearman. Untuk rumus yang pertama yaitu ada rumus uji korelasi Spearman di mana Rx sama dengan sigma X kuadrat ditambah sigma Y kuadrat dikurang sigma DI kuadrat dibagi 2 akar sigma X kuadrat kali sigma Y kuadrat. Nah, untuk sigma DI kuadrat ini nantinya kita akan lakukan perhitungan secara manual di Excel. Baik, untuk rumus selanjutnya yaitu rumus menghitung sigma X kuadrat, yaitu ada N pangkat 3 dikurang N dibagi 12 dikurang sigma TX, di mana N adalah sampel yang akan kita gunakan dalam penelitian kali ini, dan juga angka 12 ini merupakan ketetapan ya dari perhitungan uji hipotesis Spearman, dan juga lalu sigma TX ini merupakan perhitungan di mana nanti kita akan menghitung data yang sama. Jadi misalkan ada data itu 30 memiliki jumlah yang sama sebanyak 3. Nanti kita akan melakukan perhitungan TX. Lalu ada rumus menghitung sigma Y kuadrat, yaitu sama dengan sigma X kuadrat, di mana N pangkat 3 dikurang N dibagi 12 dikurang sigma TY. Next. Oke, baik. Untuk perhitungan manual, saya sudah melakukannya di Excel. Di sini saya sudah mengurutkan dari variabel X dan juga variabel Y, di mana variabel X itu adalah durasi menggunakan TikTok, dan juga variabel Y itu adalah durasi menonton video dengan algoritma rekomendasi yang diberikan oleh TikTok. Ada DI itu di mana X kuadrat dikurang Y kuadrat, lalu ada DI kuadrat. Nah, nantinya DI kuadrat ini akan kita masukkan ke dalam rumus uji korelasi. Next.
Baik, untuk perhitungan yang pertama, kita akan menghitung sigma X kuadrat. Tetapi sebelum itu, kita akan mencari dulu sigma dari TX. Nah, TX ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, merupakan data yang sama gitu. Jadi kita langsung aja ke contoh ke dalam variabel X ya, kita memiliki data yaitu 30, di mana 30 ini memiliki tiga gitu yang sama. Jadi ada tiga responden yang mencantumkan data 30. Jadi kita masukkan 30 ini ke XI, lalu tiganya itu kita masukkan ke kolom T, lalu untuk TX kita dapat menggunakan rumus T T pangkat 3 dikurang T dibagi 12 sehingga dihasilkan yaitu 2. Lalu untuk data-data selanjutnya kita lakukan perhitungan yang sama sehingga didapatkan sigma TX yaitu 42,5. Jadi 42,5 ini adalah penjumlahan dari rumus T pangkat 3 dikurang T dikurang dibagi 12 dari data-data yang sama. Lalu, jika sudah didapatkan sigma TX ini akan kita substitusikan ke dalam rumus sigma X kuadrat. Lalu, kita masukkan nih, kita substitusikan. N itu tadi kita, N itu adalah sampel, di mana sampel yang kami gunakan adalah 30. Lalu 30 pangkat 3 dikurang 30 dibagi 12 dikurang 42,5 sehingga hasil akhirnya adalah 2205. Next. Nah, tadi kita sudah menghitung variabel X, sekarang kita akan menghitung variabel Y. Kita lakukan hal serupa juga sehingga, mohon maaf ini tipe harusnya sigma TY, sehingga hasil dari sigma TY adalah 64,5. Nah, dari sigma TY ini kita eh, substitusikan ke dalam rumus sigma Y kuadrat. Kita masukkan juga, tadi sampelnya adalah 30, jadi 30 pangkat 3 dikurang 30, dibagi 12 dikurang 64,5, sehingga hasil akhirnya adalah 2183. Baik, untuk yang selanjutnya, setelah kita mencari sigma X kuadrat dan juga sigma Y kuadrat, dan juga kita sudah menemukan atau menghitung ya, sigma DI kuadrat, kita akan substitusikan nih ke dalam rumus uji korelasi Spearman-nya. Yaitu rumusnya Rx sama dengan sigma X kuadrat ditambah sigma Y kuadrat dikurang sigma DI kuadrat dibagi 2 akar sigma X kuadrat dikali sigma Y kuadrat. Kita substitusikan angka-angkanya yaitu 2205 ditambah 2183 dikurang 4202 dibagi 2 akar 2205 dikali 2183 sehingga hasil akhir dari perhitungan ini yaitu 0,04238889. Pada perhitungan kali ini didapatkan hasil yang positif yang artinya perhitungan ini yaitu berbanding lurus. Next. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji signifikansi atau uji hipotesis. Kita memiliki dua hipotesis yaitu H0 dan H1, di mana H0 adalah tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel X dan juga variabel Y, dan H1 yaitu ada hubungan yang signifikan antara variabel X dan juga variabel Y. Nah, kita akan menggunakan taraf signifikansi yaitu sebesar 5%. Jadi kita dapatkan alfanya 5%, yaitu sama dengan 0,05 dan DF-nya yaitu N atau sampel dikurang 2. Sampelnya tadi kita gunakan 30 data, dikurang 2 hasilnya 28. Sehingga dari alfa dan juga DF-nya ini kita cari di tabel T dan ditemukan angkanya yaitu 1,701. Nah, nantinya akan dilakukan uji korelasi dengan hipotesis jika T-tabel lebih besar dari T hitung, maka H0 diterima, dan jika T-tabel lebih kecil dari T hitung, maka H0 ditolak. Selanjutnya kita akan melakukan statistik uji, di mana T hitung ada rumusnya yaitu Rx
dikali akar N dikurang 2 dibagi akar 1 dikurang RX kuadrat. RX-nya tadi sudah kita hitung ya di slide sebelumnya. Kita substitusikan saja angka-angkanya sehingga dihasilkan untuk T hitung itu 0,224503. Sehingga kita simpulkan bahwa T tabel lebih besar dari T hitung. Di lain saya dan juga rekan saya melakukan uji hipotesis secara manual, kita juga menggunakan platform SPSS sebagai uji hipotesis agar kita mengetahui apakah hasil yang kita hitung secara manual ini akurat atau tidak. Begitu. Jadi, seperti yang bisa dilihat ya, ada dua variabel yaitu durasi TikTok dan juga durasi algoritma rekomendasi. Jika dilihat pada kolom correlation coefficient, yaitu dihasilkan 0,042. Nah, ini sesuai dengan apa yang saya dan juga rekan saya hitung secara manual menggunakan rumus-rumus yang tadinya sudah disebutkan. Jadi, kita simpulkan bahwa perhitungan yang saya lakukan adalah akurat. Baik, kesimpulan dari uji korelasi Spearman ini karena didapatkan T tabel lebih besar dari T hitung, maka hipotesis nol atau H0 itu diterima. Jadi tidak ada hubungan yang signifikan antara lamanya durasi menonton video sesuai dengan algoritma rekomendasi dari platform TikTok dengan lama pengguna berada atau menggunakan aplikasi TikTok. Untuk yang terakhir adalah hasil dari penelitian. Jadi, dari penelitian yang dilakukan, rata-rata dari responden atau mahasiswa menjadikan platform TikTok sebagai sarana hiburan dan juga edukasi, itu diperoleh menghasilkan bahwa algoritma rekomendasi ini tidak berpengaruh dalam durasi responden dalam menggunakan TikTok. Dan hal ini sesuai dengan uji hipotesis yang telah dilakukan. Baik, sekian presentasi yang dapat saya dan juga rekan saya Fadilah lakukan pada hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan juga memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada teman-teman terkait dengan hubungan dari algoritma rekomendasi terhadap durasi pengguna dalam platform TikTok. Begitu saja penyampaian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.